Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Al-Ghifari, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar kimia industri dengan materi isolasi nikotin dari puntung rokok sebagai insektisida. Nikotin merupakan senyawa alkaloid utama dalam daun tembakau yang aktif sebagai insektisida. Nikotin diyakini dapat menjadi racun syaraf yang potensial dan digunakan sebagai bahan baku berbagai jenis insektisida. Limbah puntung rokok yang jumlahnya sangat melimpah dan masih mengandung nikotin dibuang begitu saja. Hal ini sangat berbahaya terhadap lingkungan. Pemisahan nikotin dari tembakau limbah puntung rokok dilakukan dengan metode ekstraksi dengan menggunakan kloroform sebagai pelarut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan nikotin sebagai bahan baku untuk membuat insektisida nikotin sulfat dengan cara mereaksikannya dengan asam sulfat. Penelitian ini menggunakan sampel puntung rokok gudang garam merah dan puntung rokok G Samsu Magnum dengan variasi waktu ekstraksi adalah 8, 10, dan 12 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nikotin dari jenis puntung rokok kretek atau gudang garam merah lebih tinggi daripada jenis puntung rokok filter G Samsu, yaitu 12,0247%, 14,0487%, dan 14,5255%. Untuk gudang garam merah, sedangkan G Samsu Magnum 9,1657%, 13,4225%, dan 13,6543%. Semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin banyak jumlah nikotin yang terekstrak. Pendahuluan. Nikotin merupakan alkaloid untuk dalam daun tembakau yang aktif sebagai insektisida dan kadar nikotin 2-8%, tergantung pada spesies tembakau. Nikotin dan anapsin merupakan alkaloid yang sangat mirip dengan nikotin yang ditemukan juga dalam daun tembakau dan ikut serta menjadikan tingginya aktivitas insektisida. Setiap puntung rokok butuh waktu 10 tahun untuk terdaur. Ini berdampak negatif bila puntung rokok tersebut terdaur di dalam tanah yang dapat mencermati tanah dan air tanah. Diperkirakan produksi rokok di Indonesia akan meningkat tiap tahunnya. Sebagai gambaran, produksi total rokok dunia pada tahun 2024 saja sudah mencapai 5,5 triliun rokok. Dan kira-kira 10,5 juta rokok per menit. Bila volume setiap 20 buah puntung rokok adalah 10 mili, maka volume total untuk 5,5 triliun puntung rokok adalah 2.750 juta liter. Volume sebanyak ini akan mengisi penuh sekitar 1,100 kolam renang ukuran Olimpiade. Bayangkan, itu hanya puntungnya saja. Limbah puntung rokok yang jumlahnya melimpah berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber insektisida. Nikotin yang ada di puntung rokok diyakini dapat menjadikan racun syaraf yang potensial dan digunakan sebagai bahan baku berbagai jenis insektisida. Contoh serangga yang dapat diatasi dengan menggunakan insektisida dan nikotin adalah afid. Afid biasanya terdapat pada daun dan tangkai bunga. Afid menyerap sari makanan pada daun dan tangkai bunga tanaman tembakau sehingga menghambat pertumbuhan dan membuka peluang masuknya bibit penyakit seperti jamur dan bakteri. Nikotin merupakan zat adiktif atau menyebabkan kecanduan. Ia mempengaruhi syaraf dan peredaran darah pada serangga. Bahkan kalau terlalu tinggi dosis, juga terpengaruh pada manusia. Zat ini bersifat karsinogenik dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Nikotin termasuk golongan alkaloid beracun aktif, tidak berwarna, berminyak, tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen. Nikotin merupakan salah satu obat-obatan yang sangat beracun bagi manusia. Dosis 60 mg akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah tersebut yang terhisap oleh perokok. Dan dosis ini terserap ke dalam tubuh dalam waktu yang sangat lama. Bahwa perokok tidak membahayakan secara langsung disebabkan dengan
disebabkan adanya kemampuan tubuh untuk mendegradasi atau metabolisme nikotin dengan cepat dan mengeluarkannya, sehingga mencegah penumpukan zat tersebut di dalam tubuh. Keracunan nikotin akan menyebabkan tubuh gemetar yang berubah menjadi gerakan tak beraturan atau kejang-kejang dan sering menyebabkan kematian. Kematian datang akibat paralisis otot yang digunakan dalam pernafasan. Hal ini terjadi karena adanya penyumbatan pada sistem saraf motorik yang biasanya menggerakkan otot-otot ini. Pada penggunaan nikotin dalam dosis yang lebih rendah, terjadi peningkatan laju pernafasan karena tubuh manusia berusaha memetabolisme efek dari nikotin. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk pemanfaatan limbah puntung rokok yang jumlahnya sangat melimpah. Pemanfaatan tersebut dimulai dengan mencari cara mengekstraksi kandungan nikotin pada puntung rokok, kemudian memanfaatkannya sebagai sumber insektisida tanaman, serta memformulasikan dosis efektif dalam mengatasi hama yang menyerang tanaman tersebut. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitriani tahun 2004. Dalam penelitian ini dilakukan analisis nikotin dalam asap dan filter rokok dengan metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut ether dan kloroform. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Amin dan kawan-kawan pada tahun 2008. Dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi nikotin dari limbah daun tembakau dan pemuatannya sebagai insektisida tanaman kehutanan. Sehubungan dengan latar belakang di atas, penelitian ini memanfaatkan nikotin dari puntung rokok sebagai bahan pembuatan insektisida. Next. Tanaman tembakau dalam klasifikasi tanaman tembakau masih termasuk kerabat famili Solanaceae karena tanaman ini termasuk tanaman yang bunganya tumbuh di bagian pucuk. Jika diurutkan ke bawah, tembakau termasuk subfamili Nicotianae dan genus Nicotiana. Dari sekian banyak spesies mempunyai arti ekonomi paling tinggi. Di antaranya adalah spesies Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica. Kedua spesies tembakau ini biasa dibedakan dari bentuk dan warna bunganya. Nicotiana tabacum biasanya mempunyai bentuk bunga trompet yang panjang dan berwarna merah muda sampai merah, sedangkan Nicotiana rustica berbentuk bunga lebih pendek sedikit bergelombang berwarna kuning. Adapun sistematika tanaman tembakau menurut klasifikasi adalah famili Solanaceae, subfamili Nicotiana, genus Nicotiana, dan spesies Nicotiana tabacum. Nicotiana rustica, sedangkan komposisi kimia daun tembakau diperlihatkan pada tabel 2.1. Berikut adalah tabel komposisi kimia daun tembakau dengan bahan dextrosa, presentasi 0,25, sucrosa 0,20%, pektin 8,42%, selulosa 12,09%, asam sitrat 9,01%, asam malat 3,63%, asam oksalat 2,80%, protein 9,08%, nikotin 3,43%, amonia 0,61%, nitrogen 5,19%, abu 17,83%, asam amino 10,53%, lain-lainnya 16,93%, total 100%. Adalah hasil produksi yang berbentuk silinder yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk dihirup asapnya. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang terbungkus. Rokok dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, rokok elektrik dan rokok non-elektrik. Rokok berdasarkan bahan pembungkus ada robot, kaung, sigaret, dan cerutu. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi ada rokok putih, rokok kretek, dan rokok lembak. Rokok berdasarkan proses pembuatannya terdapat sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Rokok berdasarkan penggunaan filter disuguhkan dalam bentuk rokok filter dan rokok non-filter. Beberapa bahan kimia yang terdapat dalam rokok antara lain nikotin, tar, CO, karbon monoksida, dan berbagai logam berat. Salah satu bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan yaitu nikotin. Nikotin terdapat dalam asap rokok dan juga dalam tembakau yang tidak dibakar, di mana asap rokok yang dihisap mengandung lebih kurang 4.000 jenis bahan kimia dan 200 diantaranya bersifat racun. Antara lain karbon monoksida,
dan polycyclic aromatic hidrokarbon yang mengandung zat pemicu terjadinya kanker seperti tar, benzopyrines, vinylchlorida, dan nitroso-nornikotin. Di samping itu, nikotin juga dapat menimbulkan ketagihan baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Adapun kandungan nikotin yang diizinkan dalam sebatang rokok sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yaitu sebesar 1,5 mg. Puntung rokok merupakan limbah dari rokok yang berupa sisa tembakau yang telah dibakar dan dihisap. Puntung rokok merupakan salah satu jenis limbah yang mudah ditemukan di tempat-tempat umum dan hampir di seluruh dunia. Dilihat dari jumlahnya, puntung rokok menyumbang 32% sampah di pantai, sungai, maupun perairan. Dalam salah satu diskusi panel di ajang 15 tahun World Conference on Tobacco or Health di Suntec Convention Center Singapura, menurut Novanti 2007, kandungan racun yang ada di setiap puntung rokok sangat mencemari perairan. Penelitian yang dilakukan terhadap 2 spesies ikan dari perairan air tawar maupun laut menunjukkan bahwa racun di tiap puntung yang terlarut dalam tiap 1 liter air kadarnya cukup untuk membunuh 1 ekor ikan kecil. Bentuk-bentuk puntung rokok dapat dilihat pada gambar 2.1. Gambar-gambar sampah puntung rokok. Jika dilihat dari struktur fisika, rokok adalah sebuah benda yang terbuat dari tembakau, campuran cengkeh dibungkus dengan kretek rokok, dan ditambah dengan sebuah filter rokok yang dipergunakan untuk menghisapnya. Jika rokok tersebut dibakar dan dihisap, maka akan menghasilkan asap dan sisa hisapannya berupa puntung rokok, kemudian dibuang. Jadi, zat ampas rokok itu terdiri dari asap, abu, dan puntung rokok. Tetapi jauh dari itu, rokok mempunyai struktur zat kandungan yang lebih penting dan berbahaya. Kandungan zat yang ada dalam puntung rokok antara lain nikotin. Nikotin bersifat racun bagi saraf dan dapat membuat seseorang menjadi rileks dan tenang, serta dapat menyebabkan kegemukan sehingga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Efeknya adalah ketagihan bagi perokok. Kadar nikotin 4-6 mg yang dihisap oleh orang dewasa setiap hari sudah dapat membuat seseorang ketagihan. Di Amerika Serikat, rokok putih yang beredar di pasaran memiliki kadar 8-10 mg nikotin per batang. Sementara di Indonesia, kadar nikotin mencapai 17 mg per batang. B. Timah hitam. Kandungan timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebesar 0,5 gram, sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 gram per hari. Jika seseorang perokok aktif menghisap rokok rata-rata 10 batang per hari, berarti orang tersebut sudah menghisap timah lebih di atas ambang batas di luar kandungan timah lain seperti udara yang dihisap setiap hari, makanan, dan lain sebagainya. C. Gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, yaitu tidak berbau. Karbon monoksida memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkaitan dengan hemoglobin dengan sel-sel darah merah. Seharusnya hemoglobin ini berkaitan dengan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan sel-sel tubuh. Tetapi karena gas CO lebih kuat daripada oksigen, maka gas CO ini merebut tempatnya di sisi hemoglobin. Kadar gas CO dalam darah bukan perokok kurang dari 1%, sementara dalam darah perokok mencapai 4-15%. TAR adalah zat yang bersifat karsinogen, sehingga dapat menyebabkan iritasi dan kanker pada saluran pernapasan bagi seorang perokok. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin, akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok. Sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24-45 mg. Tar ini terdiri dari lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia diantaranya bersifat karsinogenik.
Tembakau baik asli maupun yang terdapat dalam puntung rokok selain beracun dan berbahaya ternyata dapat juga dimanfaatkan untuk mengusir gurem atau kutu ayam. Kadang kala pada tempat induk ayam mengerami telurnya bila suhu udara lembab banyak dihuni gurem. Sejenis kutu yang kecil-kecil jumlahnya ratusan yang amat mengganggu ayam dalam mengerami telurnya. Untuk mengusir kutu ayam tersebut, ambil beberapa tekik sisa rokok dan taburkan pada sekitar telur. Kutu-kutu ayam akan kabur. Puntung rokok dapat juga digunakan untuk mengusir semut merah atau semut api bila mempunyai tanaman yang ditanam dalam pot seperti bunga atau buah-buahan dan lain-lain. Biasanya dalam tanah di pot kerap dihuni semut, di antaranya semut merah atau semut api yang bila menggigit amat gatal. Untuk mengusir semut tersebut dari pot, taburkan tekik sisa rokok merata di atas tanah dalam pot, aduk rata, kemudian siram dengan air. Maka semut-semut tersebut tidak akan berani menempati tanah dalam pot, sehingga tanaman tidak akan terganggu lagi. Puntung rokok yang filter dapat juga dimanfaatkan untuk kerajinan dengan memanfaatkan kapas pada puntung rokok untuk dibuatkan berbagai macam hiasan. Para ilmuwan di Cina bahkan mengungkapkan bahwa ada manfaat positif dari puntung rokok yang telah dibuang. Bahan kimia yang diambil dari filter puntung rokok bisa melindungi pipa-pipa baja agar tidak berkarat. Sekarang para peneliti di Cina menemukan cara yang dapat membuat daur ulang puntung rokok, menguntungkan dari sisi ekonomi. Mereka menemukan bahwa dengan mencelupkan puntung rokok ke dalam air, mereka dapat mengeluarkan 9 jenis bahan kimia termasuk nikotin. Bila bahan-bahan ini dioleskan ke jenis baja yang sering digunakan industri minyak, bahan-bahan kimia itu ternyata sangat efektif untuk mencegah baja itu berkarat dalam kondisi sulit sekalipun. Selama ini industri minyak membutuhkan biaya sangat besar untuk mengganti pipa baja yang berkarat. Seringkali campuran bahan padat dan cair, misalnya bahan alami, tidak dapat atau sukar dipisahkan dengan metode pemisahan mekanis atau termis. Ekstraksi adalah salah satunya proses yang dapat digunakan atau mungkin paling ekonomis. Tahapan ekstraksi biasanya dilakukan untuk mengisolasi suatu hasil dan suatu zat tertentu. Istilah ekstraksi untuk menyatakan pemisahan suatu senyawa dari campuran zat padat atau campuran zat cair oleh suatu pelarut. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Suatu proses ekstraksi biasanya melibatkan tahapan pencampuran bahan ekstraksi dengan pelarut dan dibiarkannya untuk saling kontak. Pemisahan larutan ekstrak dari rafinat dan pengisolasian ekstrak dari larutan ekstrak dengan pemungutan kembali pelarut. Maserasi merupakan teknik isolasi suatu bahan melalui proses perendapan dengan pelarut tertentu agar spesies yang ingin dipisahkan terlarut. Teknik maserasi ini sangat baik digunakan untuk menghindari kerusakan atau perubahan pada spesies yang dikehendaki. Pada maserasi, penggunaan basa reaksinya dapat berlangsung. Seperti diperlihatkan pada gambar 2. Berikutnya ada nikotin C10H14N2. Nikotin C10H14N2 merupakan senyawa organik alkolit yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Nikotin adalah senyawa alkolit yang terdapat pada daun tembakau di samping anapsin dan senyawa alkolit lainnya. Pavia 1976 menyebutkan bahwa komponen alkolit utama dari daun tembakau adalah nikotin. Selain itu juga sejumlah kecil nikotin, anapsin, dan alkolit lainnya. Rumus kimia nikotin adalah C10H14N2 dan mempunyai berat molekul sebesar 162,23 gram per mol. Berikut adalah gambar 2.2 itu gambar reaksi pada maserasi bila menggunakan basa. Gambar 23 adalah gambar struktur nikotin, nomokotin, dan anapsin. Nikotin murni dianggap beracun bagi mamalia dengan dosis fetal sebesar 50 mg per kilogram. Oleh karena itu, nikotin murni sebagai insektisida botani dibatasi penggunaannya. Nikotin murni merupakan hasil ekstraksi tembakau yang sangat beracun bagi hewan berdarah panas. Insektisida biasanya dipasarkan dalam bentuk nikotin sulfat dengan kontraksi 40% cairan. Serbuknya dapat membuat iritasi kulit sehingga tidak sesuai jika digunakan pada tanaman pangan. Nikotin lebih efektif ketika digunakan selama cuaca panas dan dapat terdegradasi dengan cepat.
Nikotin digunakan untuk membasmi berbagai jenis serangga kecil seperti kutu, daun, atau afid, lalat, belalang, dan ulat. Afid disebut juga kutu, daun, atau serangga lunak merupakan hama yang menyerang bagian tumbuhan seperti sayuran, hasil panen padi, dan tanaman buah. Afid bereproduksi pada suhu 4,4 derajat Celcius dan populasinya di ladang sangat banyak serta berada di setiap tempat yang sesuai seperti daun, batang, dan bunga. Belalang adalah nama umum yang biasa digunakan berbagai spesies dan famili Cisadelidae. Belalang juga dikenal sebagai pelompat dan serangga pemakan tumbuhan. Selain itu, nikotin sulfat adalah kristal berwarna putih larut dalam air dengan massa molekul relatif 422,6 gram per molekul. Senyawa ini terbentuk dari reaksi antara nikotin dengan asam sulfat diperlihatkan pada gambar 2.4. Nikotin juga mempunyai sifat-sifat berwujud cair seperti minyak warna kuning pucat dan akan berubah warna menjadi coklat apabila terkena udara atau sinar. Namun karena dalam jumlah sedikit nikotin sekar untuk diidentifikasikan, maka nikotin dinamakan sebagai nikotin dipikrat. Adapun titik didih nikotin 246 derajat Celcius dan nikotin dipikrat mempunyai titik leleh 222 sampai 223 derajat Celcius. Secara umum, pengertian insektisida dapat didefinisikan sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi jasad yang dianggap sebagai vektor yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan kepentingan manusia. Insektisida dapat dibedakan menjadi golongan organik dan anorganik. Insektisida organik insektisida organik mengandung unsur karbon, sedangkan insektisida anorganik tidak mengandung unsur karbon. Insektisida anorganik umumnya bersifat alami, yaitu dapat diperoleh dari makhluk hidup sehingga disebut insektisida hayati. Insektisida terdapat juga insektisida sinetik seperti insektisida organofosfat, organoklorin, karbamat, pireterin atau piretorit sintetik, insektisida pengatur tumbuh serangga, dan fumigan. Meskipun insektisida lebih dikenal dengan senyawa sintetik, namun terdapat juga insektisida alami yang berasal dari bakteri, pohon maupun bunga. Di antaranya itu silika, asam borat, piretrum, retenon, nim, dan nikotin. Berikut adalah gambar 2.4, yaitu gambar gugus molekul nikotin sulfat. Pada tahun 1960, Russell Carson menerbitkan buku yang sangat berpengaruh dalam sejarah penggunaan insektisida berjudul Silent Spring atau Musim Sepi yang Sunyi. Buku tersebut menyorot penggunaan DDT yang sangat marak di masa ini karena sangat efektif sekaligus menyadarkan manusia akan bahaya dari penggunaan pestisida berlebihan. Insektisida yang dipakai seringkali menyerang organisme non-target seperti burung dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penggunaan insektisida juga dikhawatirkan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Insektisida seringkali digunakan melebihi dosis yang seharusnya karena petani beranggapan semakin banyak insektisida yang diaplikasikannya, maka akan semakin bagus hasilnya. Beberapa petani bahkan mencampur perekat pada insektisida yang diaplikasikannya, maka akan semakin bagus hasilnya. Beberapa petani bahkan mencampurkan perekat pada insektisidanya agar tidak mudah larut terbawa air hujan. Namun penggunaan perekat ini justru mengakibatkan tingginya jumlah residu pestisida pada hasil panen yang nantinya akan menjadi bahan konsumsi manusia. Menurut data WHO, sekitar 500.000 orang meninggal dunia setiap tahunnya dan diperkirakan 5.000 orang meninggal setiap 1 jam 45 menit akibat pestisida atau insektisida. Penggunaan insektisida sinetik juga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan insektisida tertentu dapat tersimpan di dalam tanah selama bertahun-tahun, dapat merusak komposisi mikroba tanah, serta mengganggu ekosistem perairan.
Peralatan dan metode. Bahan yang digunakan tembakau puntung rokok gudang garam merah, tembakau puntung rokok Jisamsu Magnum, NaOH 5%, HCl 0,1 normalitas, Aquades, kloroform 99,5% dan H2SO4 95%. Puntung rokok sebanyak 20 gram dilarutkan 100 ml kloroform, kemudian dipanaskan di dalam tabung distilasi dengan suhu 62 derajat Celcius dengan waktu ekstraksi 8, 10, dan 12 jam. Kemudian dianalisis rendaman nikotin, density, dan efek terhadap serangga atau tingkat keracunan. Pertama-tama, sampel dikeringkan terlebih dahulu dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan kemudian dihancurkan dan diayak dengan ukuran 20 mas. Ditimbang sebanyak 20 gram setiap jenis sampel, dimasukkan 20 gram sampel ke dalam Erlenmean 500 ml, kemudian tambahkan Aquades 200 ml, dibiarkan selama 1 jam. Dan tambahkan HCl 0,1 normalitas sampai pH menjadi 7. Kemudian tambahkan NaOH 5% sebanyak 100 ml, dikocok dan disaring untuk memisahkan ampas tembakau dari fitrat. Fitrat diekstraksi dengan 100 ml pelarut atau kloroform dengan menggunakan corong pisah. Ekstrak yang diperoleh dilanjutkan ke tahap distilasi untuk memperoleh nikotin murni. Berikut adalah tahap analisis hasil. Diambil 2 ml nikotin, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan asam sulfat sedikit demi sedikit sampai terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian dihitung rendapan nikotin, density, dan pengaruh nikotin terhadap serangga. Berikut adalah hasil. Di tabel 4.1 adalah hasil dari data hasil nikotin dari ekstraksi sampel puntung rokok gudang garam merah terhadap rendapan dan densitas nikotin. Di gambar tabel 4.2 adalah data hasil nikotin dari ekstraksi sampel puntung rokok Jisamsu Magnum terhadap rendapan dari densitas nikotin. Keduanya terdapat perbedaan. Penelitian isolasi nikotin dari tembakau puntung rokok sebagai insektisida yang dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Manikusaleh. Hasil penelitian ini adalah nikotin. Nikotin tersebut digunakan sebagai bahan baku pembuatan insektisida nikotin sulfat. Analisis rendapan nikotin, persen, densitas nikotin, dan efek terhadap serangga dengan waktu ekstraksi 8, 10, dan 12 jam. Dari tembakau limbah puntung rokok yang ditujukan pada tabel 4.1, 4.2, dan tabel 4.3. Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat diketahui bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin tinggi persen rendapan dan densitas nikotin yang didapatkan dari limbah puntung rokok baik gudang garam filter maupun Jisamsu. Berikut ada pengaruh waktu ekstraksi dan jenis sampel terhadap rendapan nikotin. Pada operasi yang dijalankan dengan waktu 8, 10, dan 12 jam, menghasilkan rendapan nikotin untuk jenis sampel puntung rokok gudang garam merah adalah sebanyak 12,0247%, 14,0487%, dan 14,5255%. Sedangkan untuk sampel puntung Jisamsu Magnum adalah sebanyak 9,1697%, 13,4225%, dan 13,6543%. Dalam hal ini, persen rendapan nikotin yang dihasilkan dari puntung rokok gudang garam merah lebih tinggi daripada puntung rokok Jisamsu Magnum. Hal ini disebabkan karena kandungan nikotin dari puntung rokok gudang garam merah lebih tinggi dibandingkan dengan puntung rokok Jisamsu Magnum. Karena tembakau pada puntung rokok kretek lebih tinggi sehingga menyebabkan persen rendapan nikotin yang tinggi, sebab pada ujung puntung rokok yang paling akhir dijumpai pemadatan kadar nikotin. Berikut adalah tabel 4.3 pengaruh nikotin sulfat terhadap serangga. Lalu di sebelahnya ada tabel 4.1 grafik perubahan waktu operasi terhadap rendapan nikotin.
Di tabel 4.1 menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi maka semakin banyak rendapan yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena kontak antar pelarut dengan zat pelarut semakin lama sehingga proses pelarutan nikotin oleh pelarut akan terus terjadi sampai pelarut jenuh terhadap zat pelarut. Di tabel 4.3, standar nikotin pada kemasan rokok gudang garam merah adalah 2,7 mg, sedangkan standar nikotin pada kemasan rokok Jisamsu Magnum adalah 2,3 mg. Jadi terdapat perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan nikotin dari rokok gudang garam merah lebih tinggi dibandingkan dengan rokok Jisamsu Magnum. Berikut adalah pengaruh waktu ekstraksi dan jenis sampel terhadap densitas nikotin. Densitas merupakan berat suatu dibagi dengan volume. Penelitian ini akan ditentukan densitas nikotin yang dihasilkan dari proses distilasi. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tembakau, puntung rokok, sedangkan bahan kloroform sebagai pelarut. Kloroform ini berfungsi untuk menyerap nikotin yang terkandung dalam tembakau puntung rokok. Data hasil analis densitas nikotin dari tembakau puntung rokok pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2. Berikut adalah tabel 4.2, grafik perubahan waktu operasi terhadap densitas nikotin. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin tinggi densitas nikotin yang didapat dari puntung rokok. Jenis rokok gudang garam merah lebih tinggi densitasnya dibandingkan dengan jenis puntung Jisamsu Magnum. Hal ini disebabkan karena kandungan nikotin dari jenis puntung rokok kretek atau gudang garam merah lebih baik daripada jenis puntung rokok filter Jisamsu, yaitu dengan densitas nikotin gudang garam merah 1,019 gram per mili, 1,0129 gram per mili, dan 1,0131 gram per mili. Sedangkan densitas nikotin di Jisamsu Magnum adalah 1,17 gram per mili, 1,012 gram per mili, dan 1,0121 gram per mili. Dari hasil analisis tersebut, densitas nikotin yang mendekati standar adalah pada waktu ekstraksi 8 jam, yaitu 1,19 gram per mili untuk jenis gudang garam merah, dan 1,019 gram per mili untuk jenis Jisamsu Magnum. Berikut adalah pengaruh waktu ekstraksi terhadap efek pada serangga dari nikotin sulfat. Penggunaan insektisida yang tepat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengendalian serangga. Walaupun jenis obatnya baik, namun karena penggunaannya tidak benar, maka menyebabkan sia-sianya penggunaan insektisida. Hal teknis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan insektisida adalah ketepatan penggunaan dosis. Dosis yang terlalu tinggi akan menyebabkan sia-sianya penggunaan insektisida dan merusak lingkungan. Sedangkan dosis yang terlalu rendah akan menyebabkan objek sasaran tidak mati sehingga mendorong timbulnya resistensi. Berikut ada tabel 4.3 efek nikotin sulfat terhadap kematian kecoa. Lalu di sebelahnya ada gambar 4.4 adalah efek nikotin sulfat terhadap kematian semut. Next. Jadi, kesimpulan dari materi ini yang pertama adalah waktu ekstraksi yang lama menghasilkan rendapan nikotin yang tinggi, yaitu 12,0257%, 14,0587%, dan 14,515% untuk gudang garam merah. Sedangkan Magnum 9,1757%, 13,4235%, dan 13,6543%. Yang kedua, jumlah nikotin tertinggi dihasilkan pada jenis puntung rokok gudang garam merah dengan waktu ekstraksi 12 jam sebanyak 14,5255% dari jumlah sampel. Yang ketiga, semakin tinggi konsentrasi nikotin sulfat, maka semakin cepat efek terhadap kematian serangga, baik kecoa maupun semut, yaitu tingkat kematian untuk seekor kecoa dari 2 ekor kecoa yang diuji dengan rata-rata waktu di bawah 21 menit. Sedangkan persen efek terhadap kematian 10 ekor semut dari 20 ekor semut dengan waktu rata-rata di bawah 6 menit untuk nikotin yang berasal dari tembakau, puntung rokok, gudang merah dibandingkan untuk nikotin yang berasal dari tembakau, puntung rokok, Jisamsu Magnum. Berikut adalah daftar pustaka dari berbagai sumber dari jurnal yang saya ambil.
dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.